Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Haura kali ini akan menceritakan salah satu tokoh besar di dunia Islam, yaitu Umar bin Khattab. Umar dikenal atas ketegasannya, keberaniannya, keadilannya, dan kesederhanaannya, serta kontribusinya yang besar dalam penyebaran agama Islam. Kita mulai ceritanya. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas. Ia adalah seorang Quraisy dan dari Bani Adi, dengan posisi terpandang dalam masyarakat Mekah. Namun, hidupnya berubah drastis setelah masuk Islam. Tahukah kalian, Umar memeluk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, Fatimah, yang membaca surat Toha. Momen ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Pada masa awal dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak tantangan dan penolakan, terutama dari kalangan pemimpin dan tokoh besar Quraisy yang menentang ajaran Islam. Namun Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan mereka yang keras kepala ini untuk mendapatkan hidayah, agar mereka bisa menerima Islam dan bergabung dalam perjuangan Islam. Salah satu doa terkenal yang beliau panjatkan adalah doa untuk hidayah bagi dua tokoh besar Quraisy, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal Amr bin Hisham. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dengan penuh harapan agar salah satu dari dua tokoh tersebut diberikan hidayah, dan Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Salah satu kisah yang sangat menarik tentang keberanian dan ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pernyataannya yang terang-terangan ketika beliau memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu, hijrah merupakan langkah yang sangat beresiko. Namun, Umar bin Khattab memiliki keyakinan yang sangat kuat dan tidak ragu untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika hijrah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Umar tidak menyembunyikan niatnya dan memilih untuk membuat pernyataan yang sangat berani. Alih-alih diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi, Umar justru memutuskan untuk mengumumkan keputusannya dengan sikap yang sangat berani. Siapa yang ingin ibunya kehilangan dirinya, silakan menghalangi jalanku. Dengan kata-kata itu, Umar mengumumkan niatnya untuk hijrah dengan penuh keberanian di hadapan publik. Pernyataannya yang terang-terangan dan tanpa rasa takut ini menunjukkan tekad yang sangat kuat dan kepercayaan dirinya dalam mengikuti ajaran Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menentukan siapa yang akan memimpin umat setelah beliau. Keputusan ini menjadi sangat penting karena pemimpin baru harus mampu meneruskan dakwah Islam dan menjaga persatuan umat. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi, dipilih sebagai khalifah pertama. Ia memimpin umat Islam dengan bijaksana dan berhasil menjaga kestabilan dan komunitas muslim. Namun, setelah 2 tahun memimpin, Abu Bakar jatuh sakit dan merasa bahwa waktunya sudah dekat. Dalam kondisi yang lemah, beliau sadar bahwa perlu ada penerus untuk kepemimpinannya. Menjelang akhir hidupnya, Abu Bakar merasa perlu menentukan siapa yang akan menggantikannya. Dalam beberapa pertemuan, beliau berbicara dengan para sahabat dan akhirnya memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelahnya. Umar adalah sosok pemimpin yang sangat adil dan sederhana. Ada banyak cerita menarik tentang beliau.
Salah satunya yaitu saat seorang ibu miskin memasak batu untuk menenangkan anaknya yang kelaparan. Mendengar hal ini, Umar sendiri membawa gandum dan memasaknya untuk warga itu. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin jika aku tidak tahu kesulitan rakyatku?" Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat. Wilayah Islam meluas mencakup Persia, Mesir, Syam, hingga sebagian besar Jazirah Arab. Tidak hanya itu, Umar juga dikenal karena reformasi administrasi dan kebijakan yang luar biasa. Beberapa kebijakan pentingnya meliputi: 1. Sistem diwan. Umar menciptakan sistem administrasi untuk mengatur keuangan negara. 2. Penanggalan Hijriah. Umar adalah orang yang menetapkan penanggalan Hijriah yang kita gunakan hingga sekarang. 3. Pembangunan infrastruktur. Beliau membangun jalan, irigasi, dan memperkuat keamanan di wilayah kekuasaan Islam. 4. Keadilan sosial. Umar sangat peduli dengan keadilan. Ia sering menyamar di malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Kisah wafatnya Umar bin Khattab. Umar wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh seseorang budak Persia bernama Abu Luluah saat sedang memimpin sholat di Masjid Nabawi. Sebelum wafat, Umar tetap memikirkan umatnya. Ia membentuk sebuah syuro atau dewan untuk menentukan khalifah berikutnya. Kematiannya menjadi duka besar bagi umat Islam, tetapi warisan kepemimpinannya tetap hidup hingga hari ini. Teman-teman, kisah Umar bin Khattab adalah contoh yang luar biasa tentang kepemimpinan, keadilan, dan pengabdian kepada agama. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin yang hebat, tetapi juga teladan bagi kita semua. Yuk kita ambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.